Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Innana bi khairin alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan di pagi hari yang cerah ini kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, amin. Sebelumnya ada yang absen hari ini? Gak ada ya? Gak ada, Mafi? Nah, Nastamir, insya Allah ya, Ana di sini akan sedikit menjelaskan tentang apa judulnya? Berpikir komputasional. Nah, sebelumnya udah ada yang tahu berpikir komputasional? Belum ada? Beneran? Oke. Berpikir komputasional itu apa? Next ya. Nah, tapi sebelum ke materi ya, ini Ana akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran berpikir komputasional. Pertama, Antuna mampu untuk mengidentifikasi dan menjelaskan 4 komponen berpikir. Nah, 4 komponen berpikir komputasional itu apa? Dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Jadi tujuan pembelajaran hari ini Antuna dapat mengetahui ini ya, 4 komponen ini salah satunya. Terus yang kedua, menganalisis masalah nyata dan menguraikannya ke dalam bentuk komponen berpikir komputasional. Menganalisis suatu masalah dan antum memecahkannya, baik menggunakan dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Nanti Ana jelasin ya 4 komponen itu. Terus yang ketiga, Antuna bisa apa? Menyajikan algoritma dalam bentuk flowchart atau simbol-simbol ya, simbol-simbol, bentuk-bentuk, terus juga apa namanya tuh, langkah-langkahnya, step-stepnya ya. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Manfaatnya berpikir komputasional, manfaatnya apa sih? Manfaatnya itu Antuna dapat mengerjakan secara cepat, sistematis. Ya. Ya contohnya gini, contohnya ya. Contohnya Antuna ingin ke Jakarta gitu kan. Bagaimana langkah-langkah pertama? Apa namanya? Kalau naik kereta, pertama beli tiket, terus cetak tiket, terus datang 2 jam sebelum berangkat ke stasiun ya. 2 jam sebelum keberangkatan kalau kereta. Habis itu naik kereta, datang, terus keluar stasiun, sampai kan Jakarta. Itu ada langkah-langkahnya, nggak bisa kalian itu langsung ujuk-ujuk di Jakarta. Itu kan suatu masalah nih, Anda punya masalah nih. Bagaimana caranya Antuna bisa di Jakarta? Ya, salah satunya dengan langkah-langkah tadi. Oke, selanjutnya ya. Nah, ini pengertian berpikir komputasional ya. Berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis, struktur, dan efisien dengan pendekatan yang dapat dilakukan oleh manusia maupun komputer. Tadi yang Ustadz udah contohkan ya. Kan nggak bisa jalan kaki dan lain sebagainya. Bagaimana caranya kalian berpikir nih? Gimana caranya kalian sampai di Jakarta dengan langkah-langkah yang efisien, sistematis, dan logis? Dengan metode naik kereta bisa, atau pakai bis bisa ya, dan lain sebagainya. Oke, ya itu. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri berpikir komputasional itu. Pertama, terstruktur, mengikuti urutan langkah-langkahnya. Tadi kalau naik kereta tidak struktur, misalkan datang duluan tapi belum beli tiket, bisa naik kereta nggak? Nggak akan bisa. Jadi harus sesuai urutannya. Beli tiket dulu, terus cetak tiket dulu, boarding pass, baru naik kereta. Nggak mungkin Antuna itu langsung datang ke apa namanya tuh stasiun langsung naik kereta, nggak bisa ya, nggak bisa.
Terus yang kedua efisien, mencari solusi paling optimal. Misalkan ke Jakarta pakai pakai stasiun, maaf, pakai kereta itu lebih cepat daripada bis, why not gitu kan? Jadi yang mana yang lebih efisien? Ya. Terus yang ketiga dapat diotomatisasi, bisa diterapkan oleh komputer atau mesin. Udah belinya kan bisa tuh tiket pakai HP, ya, pakai KAI by Access. Terus apalagi tuh, misi banyak ya. Pakai Shopee juga bisa, Traveloka juga bisa ya. Lebih efisien kan? Nah, itu. Terus yang empat dapat diulang, solusinya bisa diterapkan pada kasus lain yang mirip. Bisa diulang. Ya, ulangnya juga sama bisa kan? Pakai kereta lagi. Terus yang kelima, scalable, mampu menangani masalah besar dan kompleks. Ya, itu ciri-ciri berpikir komputasional. Terus selanjutnya, ya, nah, nah komponennya, ya, komponennya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Tapi ada 4, dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Dekomposisi, memecahkan masalah besar jadi bagian kecil-kecil. Ya, kalian punya masalah besar, bagaimana caranya masalah besar itu dibagi, ya, dibagi bagian kecil-kecil. Contohnya membagi langkah membuat mie instan. Kalian punya masalah nih, ada mie instan. Ya, kira-kira apa yang harus disiapkan? Pertama, menyiapkan bahan, merebus air, ya. Terus alat-alatnya, ya, itu dibagi-bagi tuh. Nggak mungkin semuanya langsung berat. Ya. Contoh realita kalian di sini apa? Dekomposisi. Hmm? Penyusunan? Penyusunan apa coba? Ada bagian perpus? Ah, nyusun apa perpus misalkan dengan tumpukan berbagai buku itu kan masalah kan? Nah, kalian pecah tuh bukunya tuh per, perbagiannya di sini apa berarti? Per mata pelajaran, ya. Nggak mungkin buku sebanyak itu di perpus disatukan, nggak akan bisa kan? Nah, bagaimana cara memecahkan masalahnya? Itu per mapel. Oh, ini buku-buku sains, buku-buku apa namanya tuh? Agama, buku-buku biologi, ya, buku ini. Tuh. Nanti setiap bagian juga buku sains dibedain lagi tuh, IPA, biologi, fisika, ya. Ini contoh ya, contoh. Terus yang kedua, nah, komponen yang kedua itu pengenalan pola. Mengamati kesamaan atau pola dari beberapa kasus. Nah, contohnya apa? Contohnya menyadari bahwa semua resep masakan selalu dimulai dengan menyiapkan bahan. Tadi bikin mie instan sama bikin nasi goreng, polanya sama ya, menyiapkan bahan terlebih dahulu. Ya, nggak mungkin masak langsung, bahannya belum disiapin. Terus yang ketiga, abstraksi. Abstraksi itu apa? Menyaring informasi penting dan mengabaikan yang tidak relevan, yang tidak pentingnya. Contohnya, mencatat langkah utama dari kegiatan pagi sebelum sekolah. Ya, Antun, silakan kalau anak suruh ya kalian, silakan catat kegiatan dari bangun pagi sampai tidur lagi. Pasti kalian nyatet kegiatan-kegiatan penting kan? Gak mungkin dicatat menggunakan baju ini, ya. Pertama bangun tidur, terus ke masjid, ya kan? Di catatan pentingnya ya. Terus apa lagi tuh? Baca Al-Quran, terus ya sholat dulu, membaca Al-Quran, terus mandi, bebersih, makan, gitu kan? Nah, apakah kalian dicatat juga menggunakan piring putih, ya, menggunakan sendoknya kan? Nah, itu yang tidak penting. Jadi abstraksi itu hanya mencatat-catat yang penting, yang tidak relevannya, yang tidak penting nggak usah. Ya, kayak kalian sekarang belajar, ya, belajar nih, belajar. Apakah kalian menerima wajib kalian wajib tahu warna sepatu anak, ya? Enggak ya? Dasinya dicatat enggak, tapi yang dicatat apa? Ilmunya, gitu. Ya, ini contoh keseharian ya, itu. Terus algoritma. Nah, algoritma ini apa? Menyusun langkah-langkah berurutan untuk menyelesaikan masalah. Langkah demi langkah membuat mie instan atau pergi ke sekolah.
Ya tadi misalkan kalau ke Jakarta ke stasiun beli tiket dulu, itu bentuk langkah-langkah algoritmanya. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya. Ada yang bisa memberi contoh? Contoh dari algoritma, contohnya. Oke, nih ya, contohnya dari algoritma. Ya masak nasi juga bisa ya. Itu dengan langkah-langkahnya. Ya pertama mendadar telurnya dulu gitu kan. Stepnya. Terus mengorak-arik telur, terus masukkan nasi, terus bumbu penyedap rasa. Udah jadi kan? Ada langkah-langkahnya tersendiri. Ya itu. Terus evaluasinya apa? Apakah solusi yang dibuat sudah efisien dan berhasil? Nah, kalian juga perlu ketahui itu yang kalian lakukan itu apakah sudah efisien atau belum, langkah-langkahnya yang sudah diurutkan. Kalau lebih efisien berarti sudah tepat ya. Mengecek apakah robot berhasil menempuh jalur yang tepat. Ya. Terus otomatisasi ya, menggunakan alat atau komputer untuk menjalankan solusi, menulis kode ini ya, script. Nanti kita belajar ya coding script. Tapi kayaknya di semester akhir-akhir semester ya. Terus agar karakter bergerak sesuai urutan langkah gimana. Nanti belajar itu juga ya, apa namanya tuh? Blockly, ya Blockly. Oke, itu ya 4 komponen berpikir komputasional. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Algoritma. Ya, itu. Ada yang bisa mencontohkan dari 4 komponen ini? Contohnya dari abstraksi bisa nih. Kalian bikin surat undangan berbentuk peta. Misalkan Al-Urafika ulang tahun, mau undang teman-temannya. Teman-temannya nggak tahu tuh jalan ke rumah Al-Urafika. Dia akan menggambarkan map sesuai yang pentingnya saja. Ya kalau di peta undangan nikah kan, jalan misalkan Banjar, Lakbok, terus ada puskesmas gede, rumah sakit. Kan hal-hal pentingnya aja kan yang mencolok kan, nggak mungkin tuh rumputnya digambar juga, airnya digambar juga. Nah ini salah satu bentuk berpikir komputasional secara abstraksi. Oke, selanjutnya. Nah, kok balik lagi ya? Ini udah belum? Nah, ini nih ya. Contohnya nih. Contoh flowchart. Flowchart itu ini. Bagian-bagiannya. Kalau bisa dibentuk ya, kotak. Memulai. Ambil gelas. Tuang air. Minum. Nah, contoh prosedur kodenya, itu pertama start. Ya, memulai berarti kan. Terus ambil gelas. Terus tuang air. Terus minum air. Selesai. Nah, ini algoritmanya, langkah-langkahnya. Kalau ini bagian-bagiannya, ya. Kalian yang nyusun nanti, gitu. Oke, selanjutnya, ya. Paham ya ini ya? Paham. Contoh penerapan sehari-hari, ya, dari berpikir komputasional, membuat mie instan. Dekomposisinya apa? Berarti siapkan alat tadi kan, terus ngerebus air, memasukkan mie, tiriskan, campur bumbu. Terus bagaimana langkah-langkahnya? Ya tadi berarti ya, ditulis lagi stepnya. Step pertama, step kedua, step ketiga, langkah keempat. Ya. Tapi dekomposisi itu bagian kecilnya. Terus menyeberang jalan. Ya. Apa dekomposisinya? Perhatikan lampu lalu lintas, lihat kanan kiri, berjalan. Nah, algoritmanya apa? Tunggu lampu hijau berarti kan? Ya, stepnya lihat kanan kiri baru menyeberang. Terus pergi ke sekolah, bangun, mandi, sarapan, berangkat. Flowchartnya apa? Mulai, bangun, mandi, sarapan, berangkat. Kalian susun loh. Yang pertama apa? Terus? 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 Betul ya. Oke, selanjutnya. Nah, perbedaan
berpikir komputasional dengan berpikir logis dan kritis. Logis, ya, jenisnya logis, kritis, komputasional. Ciri utamanya menggunakan penalaran deduktif induktif. Ya, jika semua buah apel berwarna merah, maka apel A juga merah. Itu secara besar dan mengecil atau membesar. Deduktif induktif ya, secara utama ke yang bagian besar ke bagian kecil ke bagian besar. Secara kritis, mengevaluasi informasi secara mendalam. Apakah informasi dari berita itu dapat dipercaya? Kritis tuh. Ya, kalian harus kritis ketika melihat video-video fake. Ya, di TikTok kan banyak kan? Ya, apa namanya tuh, gambar presiden kita dijadikan joget-joget, ya. Terus apalagi tuh banyak. Kita harus kritis tuh, mencari informasi berita. Apakah ini benar yang diucapkan oleh presiden kita? Padahal itu hanya editan atau deep fake. Ya. Awas. Nanti kalian berbijaklah menggunakan HP kalian. Terus, komputasional itu apa? Menyusun solusi sistematis dan otomatisasi. Ya. Antum diberikan suatu masalah, maka bagaimana caranya? Mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Mendesain algoritmanya, langkah-langkahnya, mengurutkan. Ya. Kayak membuat absen, antum membuat absen, itu salah satu bentuk berpikir komputasional. Menyusun pola-pola tersebut. Oke, nah ini ya contoh diagramnya tuh. Hari ini ke sekolah, yes, bangun pagi, mandi dan berpakaian, sarapan, siapkan buku, pamitan orang tua ya. Nah, terus berjalan kaki. Ya, kalau naik kendaraan, kalau ada kendaraan ya. Berjalan ke sekolah, sudah sampai sekolah, masuk kelas. Ini contoh algoritmanya ya. Nah, diagram alir login ke komputer. Kalian ke komputer kan pakai password, terus passwordnya benar, terus apa, enter, terus login sukses, bisa tuh ya kalau komputernya di password. Terus contohnya, nah itu ya. Sekarang Ana minta dibagi menjadi kelompok. Tugasnya apa? Tugasnya mencari aktivitas, terus sama aktivitas suatu masalah nanti sama kalian diuraikan langkah-langkahnya atau algoritmanya secara baik secara dekomposisi, algoritma, pola atau abstraksi. Oke, ada berapa orang sih? 20 ya? 20.
1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Silakan sambil di nama kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3. Udah ya? Kelas? Lah, maktub awalan mah bahasa itu. Udah ya? Kelas? Oke. Kelompok siapa dulu yang mau presentasikan? Kelompok 1 ya, berarti ini. Sesuai urutan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan maju ke depan. Kelompok 1. Boleh di sini nih, samping sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan kami kelompok Mujahidah. Aktivitasnya adalah aktivitas membuat kopi. Langkah-langkah algoritmanya: menyiapkan bahan, lalu memanaskan air. Memanaskan air. Ya. Terus tuangkan bubuk kopi ke dalam gelas. Ya. Lalu memasukkan air panas ke dalam gelas, lalu mengaduknya hingga rata. Oke. Terus udah. Gulanya mana? Ya kan itu kopi biasa. Oh, kopi pahit ya. Kopi instan. Tapi kalau kopi manis ada manisnya. Tapi gulanya di mana tuh ditaruhnya? Di lantai berapa? Pas habis nuang kopi, nuang bubuk kopi ke dalam gelas, lalu nuang gula. Oke. Nah, terus aktivitasnya apa lagi? Kegiatan di pagi hari. Ya, apa? Dari bangun tidur, lalu pergi ke masjid, lalu mandi, habis sarapan, bersiap lalu berangkat. Oke. Ya, udah ya. Oke, kita dulu ke kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 atau dari kelompok Mumtazah. Dengan beranggotakan Rafika, Meli, Agnia, Salem. Oke, berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, aktivitasnya itu memasak nasi. Langkah-langkah algoritmanya: siapkan wadah, masukkan beras, tuang air, cuci berasnya sampai 3 kali, tiriskan, pindahkan ke magicom, kasih air secukupnya, nyalakan magicom, tunggu sampai matang dan siap saji. Siap saji. Ya. Dah. Dah, Oke ya. Jadi aktivitasnya apa? masak Masak nasi. nasi. Langkah pertama, Siapkan wadah, sama siapkan alat-alatnya. alat-alat wadah. Terus Terus masukkan beras, isi wadah. ke Magicom magicom. tuangnya itu. Jangan wadah, itu terlalu umum. Terus Tuang air. tuang air. Terus Terus cuci beras sampai 3 kali. harus sampai 3 kali. Harus bersih, Harus bersih. Terus tiriskan di ituan. terus Pindahkan ke magicom. Magicom. Taruh tuh. Kasih air lagi secukupnya segini sih gitu. Terus Terus? nyalakan si tutup, terus nyalakan si magicom.
Ya. Terus tunggu nyampe matang, udah. Udah ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yakfi ya. Firqatan Fakot. Oke, guru tawil al-wakat. Oke, ya. Tadi Antuna sudah memaparkan algoritmanya, contoh-contoh aktivitasnya dan langkah-langkahnya, ya. Oke, selanjutnya, alhamdulillah ya, pelajaran kita, materi kita pada hari ini sudah selesai. Tapi alhamdulillah, sebelum penutupan ya, ada ice breaking dulu ya. Nih. Ice breaking-nya itu tentang puzzle komposisi pola ya. Nah, ini ketutup ya. Sorry. Nah, ini tuh polanya. Ini jawaban kalian akan ditaruh di sini ya. Ini pilihan warnanya. Jadi di pola ini kira-kira warnanya warna apa saja? Merah, biru. Nah, adik-adik ya, alu-alu ya, yang cantik-cantik itu memilih warnanya berarti merah. Tik ya, langkah pertama. Yang diisi mana? Ini ya, sudut. Terus ini. Terus nah ini ya. Terus ini. Terus ini. Nah, ini. Terus warna apa selanjutnya? Biru ini. Nah, yang kosong ya berarti ya, karena cuma 2 warna. Nah ini ya. Terus periksa jawabannya. Berhasil. Level selanjutnya. Nah ini ya. Belum ya. Nah ini ya. Ini progresnya. Ya, terus juga algoritma lainnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membacakan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.